Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada Bapak Dr. Andes Rapani, MPD, selaku dosen pembahas yang saya hormati, kepada Ibu Dr. Anda Loliana, MPD, selaku pembimbing 2 yang saya hormati, kepada Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD, selaku dosen pembimbing 1 yang saya hormati. Saya Bella Septiana, NPM 18130531009, jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD. Saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Bab 1. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi kian mengalami peningkatan dan perubahan. Hal tersebut dapat berakibat dalam beberapa aspek. Salah satu aspek yang dipengaruhi yaitu dalam aspek pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam konsep pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1. Upaya menyelaraskan pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu dengan menggunakan kurikulum yang baik sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kurikulum yaitu komponen yang penting dalam pendidikan. Kurikulum yang berlaku saat ini digunakan sebagai menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu kurikulum 2013. Menurut Said, tahun 2019 halaman 116, pengembangan kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Proses belajar mengajar supaya memudahkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bisa dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang dianggap tepat oleh pendidik sehingga kegiatan belajar mengajar tidak membosankan. Susanto 2013 halaman 165 berpendapat bahwa mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian peserta didik yang terbukti dari hasil perolehan ujian akhir sekolah atau UAS yang dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukannya sistem pendidikan dalam proses belajar mengajar yang dapat menunjang untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Namun dengan melibatkan media sebagai sarana dalam pembelajaran tentunya mempunyai beberapa fungsi terhadap pembelajaran, yaitu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu peserta didik dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh pendidik. Menurut IPDA tahun 2019 halaman 3, media adalah media bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik untuk belajar. Pada penelitian ini media digunakan yaitu media audiovisual. Melalui media audiovisual berupa video pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah memahami materi, bersemangat, dan aktif pada proses pembelajaran berlangsung. Menurut Simartama tahun 2020 halaman 81, video sebagai media pembelajaran memiliki kontribusi yang positif terhadap hasil belajar peserta didik. Kegiatan yang menggunakan video dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga perhatian peserta didik terfokus pada video yang berisi informasi tentang materi pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terhadap wali kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo, diperoleh beberapa informasi, yaitu peserta didik kurang berperan aktif dalam proses belajar, rendahnya hasil belajar IPA, dan penggunaan media pembelajaran yang cenderung monoton sehingga menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi membosankan. Data ketuntasan ujian akhir semester atau UAS ganjil pembelajaran IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo 2021-2022 adalah sebagai berikut. Ini adalah sumber dokumentasi pendidik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah nilai peserta didik yang belum tuntas lebih banyak dibandingkan nilai peserta didik yang tuntas. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya media pembelajaran yang tepat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian eksperimen untuk mengetahui pengaruh media audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini menjadikan peneliti memilih judul Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Peningkatan Hasil Belajar IPA Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo.
Identifikasi masalah. 1. Hasil belajar IPA yang belum sesuai dengan KKM. 2. Media pembelajaran yang diterapkan pendidik belum maksimal sehingga kegiatan pembelajaran membosankan. 3. Peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena kurangnya pemahaman pendidik dalam penggunaan media pembelajaran berupa media audiovisual. Batasan masalah. 1. Media audiovisual X. 2. Peningkatan hasil belajar IPA peserta didik SD Negeri Bumi Raharjo Y. Rumusan masalah. 1. Apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo? 2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. 2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Manfaat penelitian. 1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kegiatan pembelajaran, khususnya terkait hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan media audiovisual. 2. Penelitian ini dapat membantu peserta didik untuk lebih bersemangat dan tidak bosan dalam mengikuti proses belajar, sehingga peserta didik menjadi lebih aktif serta berdampak positif untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. 3. Hasil penelitian ini dapat dipakai pendidik sebagai sumber informasi serta bahan masukan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan media pembelajaran yang lebih inovatif demi tercapainya hasil belajar yang maksimal. 4. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Bumi Raharjo melalui media audiovisual. 5. Memberikan wawasan pengetahuan tentang media audiovisual, pengalaman, serta bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon pendidik pada tingkat sekolah dasar. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini terdapat pada pembelajaran IPA kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022. Objek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 40 peserta didik. Objek penelitian ini adalah media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Tempat penelitian ini adalah di SD Negeri Bumi Raharjo yang beralamat Jalan Metrowates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap di SD Negeri Bumi Raharjo tahun ajaran 2021-2022. Bab 2 Kajian Pustaka. 1. Pengertian belajar. Menurut Suwardi tahun 2018 halaman 9 menganggap belajar adalah suatu proses di mana perilaku seseorang mengalami perubahan sebagai akibat pengaruh unsur. 2. Tujuan belajar. Supriyono Agus tahun 2014 halaman 5. Tujuan belajar adalah tujuan belajar sangat banyak dan bervariasi. Tujuan belajar ada yang eksplisit dan ada juga yang berbentuk instruksional. Tujuan ini merupakan konsekuensi logis dari peserta didik menghidupi sesuatu sistem lingkungan belajar tertentu. 3. Teori belajar. Rianti tahun 2020 halaman 2 menyatakan bahwa teori belajar berpangkal pada pandangan hakikat manusia sebagai makhluk pasif yang dianggap seperti kertas putih yang tergantung pada orang yang akan menulis pada kertas tersebut. 4. Pengertian hasil belajar. Menurut Sugiyato tahun 2020 halaman 5, hasil belajar adalah sebagai hasil yang telah dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto tahun 2015 halaman 54 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu faktor internal atau faktor jasmani, psikologi, dan kelelahan, dan faktor eksternal, faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya pengertian pembelajaran. Menurut Nasrullah tahun 2020 halaman 1, pembelajaran adalah kegiatan dalam proses implementasi kurikulum yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik dapat melaksanakan belajar. Hakikat pembelajaran IPA. Menurut Abdullah Ali tahun 2008 halaman 18 menjelaskan bahwa IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, kait-kaitnya antara cara yang satu dengan cara yang lain.
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran IPA. Susanto tahun 2013 halaman 107 sampai 1 tujuannya yaitu agar anak dapat mengetahui rahasia dan gejala-gejala alam. Oleh karena itu pada pembelajaran IPA di SD dilakukan dengan penyelidikan sederhana dan bukan hafalan terhadap kumpulan konsep IPA. Pengertian media pembelajaran menurut Hamid dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 4 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat merangsang pikiran, merangsang dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang menambah informasi baru pada diri peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Fungsi media pembelajaran terdapat 3 penelitian dari para ahli, yaitu menurut Suryani tahun 2012 halaman 146, menurut Ibda tahun 2019 halaman 38, menurut Sumiharsono dan Hasanah tahun 2018 halaman 11, yang mana penulis menyimpulkan bahwa fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual, serta untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Jenis-jenis media pembelajaran menurut Syaiful tahun 2013 halaman 124, macam-macam media pembelajaran yaitu media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Selanjutnya ada pengertian media audiovisual menurut Simar Mata tahun 2020 halaman 62 menyebutkan bahwa media audiovisual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian jenis-jenis media audiovisual menurut Fernando tahun 2020 halaman 66, media audiovisual juga terbagi menjadi media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual terdapat 3 pengertian dari para ahli, yaitu 1 menurut Ahmadi tahun 2018 halaman 281, 2 menurut Arif F. Sadiman dan kawan-kawan pada tahun 2010 halaman 124, ketiga menurut Hasan tahun 2016 halaman 26, yang mana penulis menyimpulkan bahwa kelebihan dari media audiovisual adalah 1 mudah memahami materi, 2 meningkatkan keaktifan peserta didik, 3 memperjelas penyajian dalam bentuk lisan dan tulisan, sedangkan kekurangan dari media audiovisual adalah 1 memerlukan biaya yang mahal, 2 memerlukan peralatan khusus, 3 suaranya terkadang tidak jelas. Langkah-langkah media audiovisual menurut Syaiful dan Aswan tahun 2002 halaman 154, adapun langkah-langkahnya adalah A. Merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media audiovisual sebagai media pembelajaran, B. Persiapan guru, C. Persiapan kelas, D. Langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media, E. Langkah kegiatan belajar siswa, F. Langkah evaluasi pengajaran. Penelitian yang relevan. 1. Dari Muhammad Fatur Rozi tahun 2002 dengan judul Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI kelas 4 SD Negeri 23 Bengkulu Tengah tahun pelajaran 2020-2021. 2. Sylvia Nova Briani tahun 2016 dengan judul Keefektifan Media Audiovisual terhadap Minat dan Hasil Belajar Materi Struktur Bumi dan Matahari kelas 5 SD Negeri Pesayangan 1 Kabupaten Tegal. 3. Menurut Widya Suci tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus tahun pelajaran 2019-2020. 4. Menurut Wafa Mardiah tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Motivasi Belajar Siswa dengan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. 5. Menurut Ketut dan Kade tahun 2017 dalam jurnal dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make-A Match Pembantu Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar IPS Sekolah Dasar. 6. Menurut Wida Budiarti tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih kelas 8 MTS Ma'arif NU 7 Probolinggo tahun pelajaran 2016-2017. Kerangka pikir input A. Hasil belajar IPA yang belum sesuai dengan KKM. B. Media pembelajaran yang diterapkan pendidik belum maksimal sehingga kegiatan pembelajaran membosankan. C. Peserta didik kurang berpartisipasi aktif. Proses yaitu menggunakan media pembelajaran media audiovisual di kelas eksperimen. Output untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan menggunakan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta didik kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Hipotesis pertama,
Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta di kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan media audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar IPA peserta di kelas 5 SD Negeri Bumi Raharjo. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Peneliti menggunakan jenis metode eksperimen semu atau quasi eksperimen design. Quasi eksperimen design terdiri dari dua bentuk, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Desain non-equivalent control group design menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Kelas eksperimen pada penelitian ini yaitu kelas yang diberikan perlakuan berupa penerapan menggunakan media audiovisual, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang tidak menggunakan media audiovisual. Menurut Herman, tahun 1999, halaman 67, pembagian kelompok eksperimen berpasangan dengan kelompok kontrol perorangan didasarkan pada hasil ranking pada tes awal. Ada pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan cara ordinal pairing sebagai berikut. Ini adalah skema pembagian kelompok dengan cara ordinal pairing. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Bumi Raharjo yang beralamatkan di Desa Bumi Raharjo, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Populasi dari penelitian ini adalah peserta di kelas 5 pada 6 kelas SD Negeri Bumi Raharjo. Sampel penelitian, penulis memilih sampel dengan cara model non-probability teknik ordinal sampling. Total sampel penelitian ini yaitu 40 peserta didik. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik tes, lalu ada teknik non-tes, yang mana teknik non-tes itu meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data. 1. Uji normalitas. 2. Uji homogenitas. 3. Uji hipotesis. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.